Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Sapitri dengan NIM J1M023-141. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman abiotik dan biotik. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Bagaimana interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Yang pertama, ada pengertian konsep dasar dari komunitas tanaman. Definisi komunitas tanaman yaitu sekelompok spesies tanaman yang hidup bersama pada suatu area dan saling memengaruhi. Artinya mereka berbagi ruang, cahaya, air, dan nutrisi, sehingga apa yang terjadi pada satu spesies nantinya akan bisa berdampak pada spesies lain yang hidup dalam suatu wilayah tersebut. Contoh sederhananya yaitu pada hutan hujan tropis, pohon-pohon besar seperti meranti dan Pterocarpa membentuk strata atas, sementara tanaman seperti paku, semak, dan lumut tumbuh di bagian bawah, sehingga semua organisme ini hidup bersama dan membentuk satu komunitas hutan. Yang kedua yaitu komposisi spesies dan struktur populasi, yaitu jenis tanaman apa saja yang ada serta bagaimana penyebarannya dan peran masing-masing dari spesies. Artinya ada spesies yang dominan atau lebih banyak dan ada spesies yang kurang dominan atau jumlahnya itu lebih sedikit pada suatu wilayah tersebut. Struktur juga mencangkup susunan vertikal tanaman seperti stratifikasi, tanaman tinggi, sedang, hingga penutup tanah. Contoh sederhana yaitu dalam komunitas sawah, padi menjadi spesies dominan, sedangkan rumput teki dan guruma berdaun lebar menjadi spesies pengganggu walaupun jumlahnya sedikit tetapi berpengaruh besar. Selain itu, ada juga tanaman air seperti eceng gondok dan ganggang membentuk lapisan bawah. Susunan ini menunjukkan struktur komunitas sawah. Yang ketiga yaitu ada faktor pembentuk komunitas seperti iklim, kondisi tanah, dan interaksi antar tanaman yang menentukan terbentuknya suatu komunitas tersebut. Yang dimana pada iklim itu ada cahaya, suhu, curah hujan yang menentukan tanaman yang bisa tumbuh. Sedangkan pada kondisi tanah seperti kesuburan, pH, tekstur, dan kelembapan mempengaruhi ketersediaannya nutrisi. Dan interaksi tanaman juga bisa berupa simbiosis, alopati, atau bisa berupa persaingan. Contohnya yaitu ketiga, pada lahan kering berpasir seperti lahan di pesisir pantai, hanya tanaman yang tahan kekeringan saja yang bisa hidup pada daerah tersebut seperti cemara laut dan ketapang yang bisa membentuk komunitas. Dan pada kondisi tanah, misalnya pada tanah yang mengandung kadar garam tinggi akan menghambat pertumbuhan tanaman karena kurangnya nutrisi dari tanah tersebut. Selanjutnya, jenis interaksi antar tanaman. Yang pertama yaitu ada kompetisi, yaitu tanaman saling berebut cahaya, air, dan unsur hara. Maksud dari kompetisi ini yaitu jika satu tanaman lebih cepat tumbuh atau akarnya lebih kuat, tanaman lain bisa kalah dan pertumbuhannya akan terganggu. Contohnya pada jagung, jika penanaman tanaman jagung dilakukan terlalu rapat, maka keduanya akan berebut cahaya, unsur hara, dan air, sehingga salah satu dari tanaman tersebut akan ada yang tumbuh tinggi dan ada yang tumbuh kerdil. Kedua yaitu ada alopati, yaitu tanaman yang mengeluarkan senyawa kimia dari akar, daun, atau batang yang dapat memengaruhi tanaman lain. Senyawa ini bisa menghambat pertumbuhan atau negatif, bahkan yang bisa memberikan dampak positif. Pada contoh sederhana yaitu ketika daun akar wangi atau pohon walnut mengeluarkan zat yang dapat menghambat perkecambahan rumput di sekitarnya, akibatnya area di sekitar pohon tersebut cenderung bersih dari tanaman lain. Yang ketiga yaitu ada simbiosis, hubungan yang saling menguntungkan antar spesies, misalnya mikoriza yang membantu penyerapan nutrisi. Contoh sederhananya yaitu pada tanaman legum yang bekerja sama dengan bakteri Rhizobium untuk mengikat nitrogen dari udara, di mana tanaman dapat mendapatkan nitrogen sedangkan bakteri dapat tempat hidup dari makanan tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu ada fasilitasi, di mana tanaman bisa saling mendukung. Misalnya tanaman besar menaungi tanaman kecil dari sinar matahari berlebih. Contohnya pada suatu tanaman besar yang memberikan naungan sehingga tanaman kecil yang di bawahnya itu bisa terlindungi dari sinar matahari hingga suatu tanaman tersebut tidak cepat kehilangan air. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman spesies, banyaknya jenis tanaman dalam komunitas. Artinya seberapa banyak jenis tanaman yang hidup dalam suatu area, semakin banyak jenisnya, maka semakin tinggi pula keragamannya. Contoh sederhananya yaitu tanaman kecil yang memiliki rumput, bunga kertas, dan pucuk merah yang menunjukkan keanekaragaman spesies yang cukup tinggi meskipun pada area yang kecil. Yang ketiga yaitu ada suksesi vegetasi, perubahan bertahap komposisi tanaman dari waktu ke waktu. Artinya perubahan komunitas tanaman secara
bertahap dari waktu ke waktu, biasanya dimulai dari area kosong, lalu ditumbuhi rumput, lalu ditumbuhi semak, sehingga terdapat banyak pohon dan akhirnya menjadi hutan atau komunitas yang stabil. Contoh sederhananya yaitu pada lahan bekas kebakaran, awalnya hanya ditumbuhi rumput, setelah beberapa tahun muncul semak, lalu tumbuh tanaman pionir seperti akasia yang mulai tumbuh, dan lama-lama area bisa berubah menjadi hutan kembali. Bagaimana respon tanaman terhadap cekaman biotik? Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan cekaman biotik? Cekaman biotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat serangan organisme pengganggu hidup seperti patogen, yaitu jamur, bakteri, virus, hama seperti serangga atau nematoda, dan gulma. Cekaman ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, mengganggu proses fisiologis, serta menurunkan pertumbuhan hasil dari suatu tanaman. Tanaman merespon cekaman biotik ini dengan pertahanan fisik dan kimia, seperti memperkuat jaringan dan menghasilkan senyawa antimikroba. Jenis-jenis cekaman abiotik yang pertama yaitu serangan dari patogen, hama, dan gulma. Serangan patogen seperti jamur, bakteri, atau virus yang menyebabkan penyakit. Seperti yang kita ketahui, patogen adalah organisme penyebab penyakit yang menimbulkan gejala seperti bercak daun, daun yang layu, akar, atau pertumbuhan tanaman yang bisa terhambat. Dalam contoh sederhana yang sering terjadi yaitu pada tanaman cabai yang terserang oleh jamur Phytophthora yang menyebabkan daun dan batang menjadi busuk dan tanaman tiba-tiba menjadi layu. Ini adalah bentuk cekaman dari serangan patogen. Yang kedua yaitu ada hama. Seperti yang kita ketahui, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang paling sering terjadi. Hama ini bisa berupa serangga atau nematoda yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Hama ini dapat mengganggu tanaman bisa melalui cara daun tanaman dimakan, cairan dari suatu tanaman dihisap dan merusak akar. Serangan hama dapat menurunkan pertumbuhan hasil dan kualitas panen. Contohnya yaitu ulat gerayak yang memakan tanaman jagung yang menyebabkan daun dari tanaman jagung tersebut menjadi bolong atau berlubang sehingga tanaman kehilangan area fotosintesis yang mengakibatkan pertumbuhan menjadi terhambat. Selanjutnya yaitu ada gulma, yaitu tanaman pengganggu yang bersaing memperebutkan nutrisi dan ruang. Seperti yang kita ketahui, gulma adalah tanaman lain yang tidak diinginkan dan bersaing dengan tanaman utama untuk memperebutkan cahaya, nutrisi, dan unsur hara. Meski bukan organisme perusak langsung, gulma membuat tanaman budidaya bersaing sehingga kekurangan sumber daya. Contohnya yaitu pada sekumpulan tanaman cabai terdapat rumput teki yang tumbuh sangat lebat, yang tumbuh sangat banyak dan cepat sehingga menyerap nutrisi yang akibatnya tanaman utama kekurangan nutrisi dan unsur hara. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tanaman. Yang pertama ada pertahanan fisik seperti penghalang. Yang pertama yaitu ada pertahanan fisik. Fisik adalah bagian tubuh tanaman yang berfungsi sebagai penghalang agar hama atau patogen sulit masuk dan merusak jaringan. Pertahanan fisik ini bisa berupa kutikula yang tebal, duri, atau penguatan dinding sel. Contoh yang paling umum dapat dilihat yaitu pada tanaman kaktus dan pada tanaman mawar. Tanaman tersebut sama-sama memiliki duri yang berfungsi untuk melindungi diri mereka dari organisme pengganggu tanaman. Yang kedua yaitu ada pertahanan kimia seperti produksi senyawa toksik atau fitohormon untuk menekan patogen. Yang dimana ketika suatu tanaman diserang oleh patogen atau hama, menghasilkan capsaicin yang membuat beberapa serangga enggan untuk memakan tanaman cabai. Dan yang ketiga yaitu respon sistemik atau SIR, Systemic Acquired Resistance. SIR adalah mekanisme ketika tanaman yang terinfeksi di satu bagian mengirim sinyal ke seluruh tubuhnya untuk mengaktifkan pertahanan. Jadi meski hanya satu daun yang terserang, seluruh tanaman siaga untuk menghadapi serangan yang akan datang. Contohnya yaitu jika selembar daun tomat terserang jamur, maka daun lainnya akan mulai memproduksi senyawa pertahanan seperti asam salisilat. Akibatnya jamur yang mencoba menyerang tanaman tomat tersebut akan sulit berkembang karena seluruh tanaman sudah berada dalam kondisi pertahanan maksimal. Selanjutnya itu ada cekaman abiotik. Cekaman abiotik adalah tekanan yang dialami tanaman akibat faktor lingkungan non-hayati seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, banjir, radiasi UV, dan toksisitas logam berat. Faktor-faktor ini dapat menghambat proses fisiologis
tanaman, menurunkan pertumbuhan, dan mengurangi hasil panen. Tanaman merespon cekaman abiotik melalui adaptasi morfologi, fisiologis, dan biokimia seperti memperdalam akar, mengatur buka tutup stomata, serta menghasilkan senyawa antioksidan untuk melindungi sel. Ada jenis cekaman biotik. Yang pertama yaitu kekeringan atau kelebihan air yang dapat mengganggu penyerapan dan fisiologi tanaman. Kekeringan membuat tanaman sulit menyerap air sehingga daun cepat layu, pertumbuhan melambat, dan fotosintesis menurun. Sedangkan kelebihan air atau tergenang bisa menyebabkan kekurangan oksigen yang membuat akar mudah membusuk dan menghambat penyerapan nutrisi. Contoh sederhananya yaitu tanaman jagung yang disiram sehingga daun menggulung dan mengering. Yang kedua yaitu ada pada tanaman cabai yang terendam hujan berhari-hari yang nantinya akan menyebabkan akar dari tanaman cabai tersebut menjadi busuk. Yang kedua yaitu suhu ekstrim yang dapat menghambat metabolisme. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat merusak proses metabolisme tanaman. Tanaman bisa berhenti tumbuh, tidak berbunga, atau daun yang rusak. Contoh sederhananya yaitu pada daun bayam yang terbakar dan layu akibat dari panas matahari yang berlebih. Yang ketiga yaitu ada salinitas. Salinitas ini dapat mengganggu penyerapan air dan ion yang tanah yang banyak mengandung garam, membuat tanaman sulit menyerap air dan ion penting. Sederhananya yaitu pada tanaman padi yang tumbuh di area dekat pantai yang biasanya dapat dilihat yaitu tanaman padi tersebut akan tumbuh kerdil dan daunnya menguning karena garam dari air laut yang masuk ke dalam tanah. Keempat yaitu ada radiasi UV yang dapat merusak jaringan dan DNA tanaman. Paparan sinar UV yang terlalu tinggi dapat merusak jaringan daun, merusak DNA, dan mengganggu proses fotosintesis. Contohnya yaitu pada tanaman keladi yang terkena matahari langsung terlalu lama akan muncul bercak coklat atau sunburn pada daunnya. Yang kelima yaitu ada logam berat yang bersifat toksik bagi pertumbuhan. Logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang bersifat racun. Senyawa ini dapat merusak akar, menghambat pertumbuhan klorofil, dan membuat tanaman tumbuh kerdil. Contohnya yaitu pada tanaman yang ditanam di area sekitar pabrik industri yang hasilnya tersebut akan berdaun kecil dan menguning karena sudah terkontaminasi oleh logam berat. Yaitu mekanisme adaptasi dan toleransi. Adaptasi morfologi seperti perubahan bentuk akar, panjang, dan daun yang mengecil. Pada adaptasi morfologi ini, tanaman mengubah bentuk tubuhnya supaya bisa bertahan. Perubahannya terlihat dari luar, misalnya pada akar, batang, dan daun. Contoh sederhananya yaitu akar tanaman yang memanjang ke bawah saat kekeringan supaya bisa mencari air yang lebih jauh, dan ada tanaman kaktus yang memiliki kulit tebal untuk menyimpan air. Selanjutnya, adaptasi fisiologis yaitu mengatur buka tutup stomata untuk menjaga keseimbangan air. Misalnya, tanaman menyesuaikan cara kerja tubuhnya dari dalam untuk mengatur buka tutup stomata atau bagaimana cara menghemat air. Contohnya yaitu ketika tanaman kekurangan air, maka tanaman tersebut akan memperlambat proses respirasinya agar air bisa tersimpan untuk menghemat energi. Dan yang ketiga yaitu ada adaptasi biokimia, yaitu produksi antioksidan dan enzim pelindung. Tanaman membuat antioksidan untuk melindungi sel dari panas dan cahaya yang berlebihan, dan tanaman menghasilkan senyawa prolin untuk menjaga sel tetap stabil saat kekeringan. Selanjutnya yaitu bagaimana implikasi terhadap produktivitas tanaman. Yang pertama yaitu interaksi dan cekaman akan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen. Interaksi antar tanaman seperti penyakit, kekeringan, atau salin dapat membuat tanaman tumbuh lebih lambat, mudah layu, atau menghasilkan panen lebih sedikit yang akan berdampak langsung pada kualitas dan jumlah hasil. Contoh sederhananya yaitu pada tanaman jagung yang diserang oleh ulat berayak akan memiliki daun yang rusak sehingga hasil akan menurun. Yang kedua yaitu ada pengelolaan agroekosistem seperti irigasi, pemupukan, pengendalian hama yang dapat membantu mengurangi cekaman. Artinya petani dapat mengatur lingkungan tanaman agar lebih nyaman tumbuh. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur air irigasi, melakukan pemberian pupuk yang tepat, membersihkan gulma, dan mengendalikan hama atau penyakit. Tujuannya untuk mencegah stres pada tanaman dan menjaga pertumbuhan tanaman agar tetap optimal. Contohnya yaitu pupuk dapat diberikan sesuai dosis untuk tanaman, irigasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan sawah, dan penyemprotan dengan pestisida nabati dapat mengurangi resistensi dari hama dan penyakit yang ada pada tanaman. Yang ketiga yaitu ada pemulihan tanaman diperlukan untuk menghasilkan varietas yang lebih tahan stres. Pada saat ini banyak ilmuwan dan penelitian yang sudah mengembangkan varietas baru yang lebih tahan terhadap cekaman seperti tahan kekeringan, tahan penyakit, atau tahan terhadap salinitas. Dengan varietas yang lebih tahan terhadap berbagai cekaman dapat meningkatkan
dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman agar tetap tinggi dan hasilnya maksimal. Contohnya yaitu varietas padi yang tahan terhadap salinitas dapat tumbuh baik di area dekat pantai. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.